Halo, ketemu lagi. Hari ini kita mau bedah tuntas salah satu saham yang lagi ngebut banget di sektor perkereta-apian Amerika, yaitu CSX Corporation. Pertanyaannya simpel aja sih, tapi penting banget. Apakah kereta super cepat ini udah berangkat ninggalin kita? Atau jangan-jangan masih ada tiket buat kita naik? Oke, kita langsung aja to the point ya. Lihat angka ini. Dalam setahun terakhir, saham CSX itu terbang lebih dari 63%. Gila kan? Nah, ini langsung bikin kita mikir, kita udah ketinggalan kereta atau sebenarnya masih ada potensi buat lanjut naik lagi nih? Dan kalau kita bandingin dari awal tahun ini aja, wah kelihatan banget bedanya. CSX udah melesat hampir 26%, sementara S&P 500 cuma naik sekitar 4,6%. Ini bener-bener nunjukin kalau CSX itu bukan kereta biasa, tapi udah kayak Shinkansen-nya pasar saham, jauh ninggalin yang lain. Nah, biar kita tahu kereta ini bakal terus ngebut atau enggak, kita harus intip dulu dong mesinnya kayak gimana. Yuk, sekarang kita bongkar apa sih yang jadi pendorong utama performa gilanya ini, yaitu laporan keuangan mereka di kuartal pertama 2026. Laporan ini tuh masih hangat, baru keluar 22 April kemarin, dan isinya bener-bener jadi bensin baru yang bikin sahamnya makin kencang. Poin pertama yang paling bikin heboh, laba per saham atau EPS-nya itu tumbuh 26% dibanding tahun lalu. Angka ini dengan gampangnya ngalahin semua ekspektasi analis di Wall Street. Jelas ini sinyal yang positif banget. Nah, yang lebih keren lagi itu ini, margin operasi tembus 36%. Naiknya itu signifikan banget, 560 basis poin. Gampangnya gini deh, ini artinya perusahaan jadi jauh lebih efisien. Dari setiap penjualan, untungnya makin tebel. Keren kan? Terus, apa sih rahasianya? Ternyata ada beberapa hal. Satu, mereka itu jago banget neken biaya. Kedua, mereka punya power buat nentuin harga, jadi nggak gampang diobrak-abrik kompetitor. Ketiga, biaya tambahan bahan bakar juga nambahin pemasukan. Dan yang terakhir, volume angkutannya, terutama buat kontainer dan batu bara domestik, juga lagi naik. Nah, kombinasi maut inilah yang bikin hasilnya solid banget. Tapi, pemicu utamanya, the biggest catalyst, itu ada di sini. Karena hasilnya bagus banget, manajemen jadi super pede, mereka langsung naikin target alias panduan mereka untuk sisa tahun ini. Dan ini buat investor, wah udah kayak dengerin lagu favorit deh. Coba kita lihat detailnya, pertumbuhan pendapatan targetnya dinaikin, margin operasi juga diperkirakan bakal makin lebar. Dan ini yang paling juara, pertumbuhan free cash flow atau gampangnya duit cash bersih yang masuk kantong perusahaan, itu diprediksi bakal loncat lebih dari 60%. Ini tanda-tanda perusahaan sehat banget secara finansial. Oke, tadi kita udah ngomongin yang bagus-bagus terus. Sekarang saatnya kita injak krem sedikit dan lihat sisi lain medalinya. Karena kan nggak ada investasi yang sempurna. Yuk kita bahas soal valuasi dan risikonya. Faktanya gini teman-teman, di harga sekarang, valuasi CSX itu udah mahal, udah premium. Rasio X forward PE-nya, yaitu perbandingan harga saham sama prediksi laba ke depan, itu udah di angka 24,4 kali. Itu hampir nyentuh rekor tertingginya selama 10 tahun terakhir loh, sampai-sampai analis dari Morgan Stanley bilang valuasinya udah stretched atau kemahalan. Artinya apa? Ya artinya, semua kabar baik yang tadi kita bahas, kemungkinan besar udah masuk ke dalam harga sahamnya sekarang. Jadi, ada 3 resiko besar yang wajib kita waspadai. Pertama, dan ini yang paling krusial, kalau ekonomi Amerika melambat. Kalau itu terjadi, volume angkutan barang pasti kena imbasnya. Kedua, yaitu tadi, valuasinya yang udah di puncak. Ketiga, selalu ada risiko operasional, entah itu proyek yang molor atau biaya yang bengkak. Terus gimana dong nasib saham ini ke depannya? Nah, coba kita pakai data historis buat bikin semacam peta jalan untuk potensi pergerakan saham CSX di sisa tahun 2026 ini. Ada yang unik nih dari saham CSX. Ternyata dia punya pola musiman. Kalau dari sejarahnya, performa terbaiknya itu seringkali di kuartal 4, khususnya bulan Oktober sama November. Sebaliknya, yang paling lemes itu biasanya di kuartal 3, bulan Agustus-September. Nah, ini bisa jadi info menarik nih buat mentuin kapan waktu yang pas buat masuk. Kalau kita proyeksikan ke akhir tahun, ada 3 kemungkinan skenario. Skenario yang paling mungkin atau base case, harganya ada di rentang 48 sampai 52 dolar. Kalau ternyata ekonomi makin bagus dan perusahaan terus kasih kejutan positif, skenario bullnya bisa aja nyentuh 55 sampai 58 dolar. Tapi kita juga harus siap sama skenario terburuknya atau bear ya. Kalau sampai ada resesi, harganya bisa aja turun ke area 38 sampai 42 dolar. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling penting, kesimpulan.
Setelah kita timbang-timbang semua sisi positif dan negatifnya, langkah apa nih yang paling bijak buat saham CSX? Beli, tahan, atau jual? Oke, jadi strateginya kira-kira begini. Kalau Anda udah punya sahamnya, saran terbaiknya adalah hold atau tahan aja. Kenapa? Karena fundamental perusahaannya masih kuat banget. Tapi kalau Anda belum punya, sebaiknya jangan FOMO, jangan kejar harga sekarang. Lebih bijak kalau kita sabar, tunggu kalau ada koreksi, misalnya ke area $42 sampai $44, baru deh mulai cicil beli. Untuk target harga, level $50 sampai $55 itu kelihatan cukup realistis kalau semua target dari manajemen tercapai. Jadi intinya begini, CSX ini perusahaan top, perusahaannya bagus lagi di jalur cepat. Masalahnya, harganya juga udah ngebut, udah mencerminkan banyak optimisme. Nah pertanyaannya saya kembalikan ke Anda, setelah lihat semua data ini, apakah CSX ini kereta yang mau Anda naiki? Itu dia bedah tuntas kita soal saham CSOX kali ini. Semoga bisa kasih gambaran yang lebih jelas ya buat Anda. Kalau mau dapat analisis saham-saham keren lainnya di pasar Amerika, jangan lupa ya subscribe channel US Stock ID. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.